Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya nikmatnya. Khususnya nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kata tawakal sering kita dengar banyak diucapkan orang dalam pergaulan sehari-hari. Selain kata sabar dan ikhlas, tawakal disebut salah satu hal yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tawakal merupakan perbuatan hati. Artinya, tawakal bukan suatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula suatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Meskipun begitu, tawakal merupakan sebuah sikap yang dilakukan setelah ikhtiar sesudah dilakukan secara maksimal. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah menjelaskan tentang 3 tanda orang yang benar-benar bertawakal. Yang pertama, tidak mengharapkan kecuali kepada Allah sekaligus tidak takut kecuali kepadanya. Hal itu ditandai dengan keberanian mengatakan suatu yang benar di hadapan seorang yang umumnya orang memiliki harapan sekaligus. Merasa takut kepadanya seperti para pemimpin dan raja. Tanda pertama ini berkaitan erat dengan apa yang diucapkan seorang muslim setiap kali menunaikan sholat, yakni pada saat membaca surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Wujud menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah tentu saja tidak hanya berupa sholat, tetapi juga dalam bertawakal kepadanya dalam seluruh urusan hidup dan mati. Orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah tidak akan merasa takut untuk berkata benar di depan para penguasa maupun orang-orang kaya yang bisa memberikan imbalan apa saja. Demikian pula mereka tidak takut berkata tidak ketika suatu persoalan bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Meskipun mendapat ancaman atau hukuman dari para penguasa maupun orang-orang kaya yang bisa memberikan fasilitas apa saja. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tidak pernah merisaukan masalah rezeki karena merasa yakin akan adanya jaminan Allah sehingga hatinya tetap tenang dan tentram dikala suatu keuntungan luput darinya. Sama seperti dikala ia memperolehnya. Tanda kedua, ini berkaitan erat dengan jaminan Allah tentang rezeki bagaimana tertulis dalam surat Al-An'am ayat 151. Yang artinya, Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak menunjukkan kekhawatiran dan ketakutannya berkaitan dengan rezeki bagaimana dirinya maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hal ini disebabkan oleh meyakini kebenaran surat Al-An'am ayat 151 di atas. Allah lah yang memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tetap merasa tenang ketika kesulitan ekonomi sedang melanda, baik dalam skala terbatas maupun luas sebagaimana ketika ekonomi sedang dalam puncak kesuksesan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketiga, hanya tidak pernah terguncang pada saat diperkirakan akan datangnya suatu bahaya karena ia yakin sepenuhnya bahwa tidak satu pun ditetapkan ia terhindar darinya, akan tetapi menimpanya, dan tidak satu pun ditetapkan akan menimpanya.
akan terhindar dari dirinya. Tanda ketiga ini berkaitan dengan keyakinan akan ketetapan oleh Allah. Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tentu bersikap tenang menghadapi segala keadaan yang mungkin terjadi disebabkan keridhaannya atas apa yang telah ditetapkannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah 3 tanda orang yang tawakal menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang bertawakal setelah usaha dan doa kita usai kita lakukan. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.